Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri, NIM 2304411000008. Dan saya Ibnu Nasrullah dengan NIM awal 23 dan NIM akhir 186. Saya Muhammad Marona Kanif dengan NIM awal 23 belakang 047. Kami akan Mempresentasikan beberapa artikel yang telah kita resume. Untuk artikel pertama, di artikel ini kita dapat menemukan informasi yang berguna tentang pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki karakteristik seperti positif, percaya diri, memiliki visi misi dan nilai etika yang tinggi, serta mampu berhubungan baik dengan orang lain. Kepemimpinan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi, karena seorang pemimpin yang baik dapat menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Manfaat yang dapat diperoleh oleh organisasi jika memiliki seorang pemimpin yang baik adalah meningkatkan produktivitas, memotivasi karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Tujuan organisasi dioperasionalkan sebagai arah untuk kegiatan kolektif, dan proses kepemimpinan diarahkan dalam mendefinisikan, menetapkan, mengidentifikasi, atau menerjemahkan arah untuk pengikut mereka, dan memfasilitasi atau memungkinkan proses organisasi yang seharusnya menghasilkan pencapaian tujuan. Dalam presentasi, kita dapat menekankan bahwa kepemimpinan yang sangat penting dalam organisasi, karena dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki karakteristik yang positif dan mampu berhubungan baik dengan orang lain. Kepemimpinan juga dapat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi, karena seorang pemimpin yang baik dapat menciptakan kesesuaian dan kestabilan dalam organisasi. Manfaat yang dapat diperoleh oleh organisasi jika memiliki seorang pemimpin yang baik adalah meningkatkan produktivitas positif, memotivasi karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Oleh karena itu, organisasi harus memperhatikan kepemimpinan dan memastikan bahwa mereka memiliki pemimpin yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, artikel yang kedua itu adalah kepemimpinan merupakan faktor penting dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi atau masyarakat. Artikel ini membahas tentang pentingnya kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Peran pemimpin: seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengontrol, dan memberdayakan sumber daya, terutama sumber daya manusia. Pemimpin yang baik harus mampu menetapkan tujuan yang jelas dan tepat, memilih sarana yang tepat, dan memberikan kepekaan, arah, serta fokus pada usaha-usaha yang dilakukan. Gaya kepemimpinan tersebut menyoroti berbagai gaya kepemimpinan yang dapat digunakan untuk mengarahkan dan mempengaruhi pekerja menuju pencapaian tujuan organisasi. Beberapa gaya kepemimpinan yang dibahas antara lain kepemimpinan otoriter dan demokratis. Kematangan emosi dan mentalitas: seseorang pemimpin harus mampu menghadapi berbagai macam latar belakang manusia, baik tingkat pendidikan atau ilmu pengetahuan kepribadian, maupun tingkat emosi yang berbeda-beda. Dalam menjalankan perannya, seorang pemimpin dituntut memiliki mentalitas yang bagus dan kematangan emosi yang mantap. Kesimpulannya, pemimpin dan kepemimpinan merupakan hal yang berbeda-beda, namun tidak dapat dipisahkan. Seorang pemimpin harus memiliki prasyarat tentang pemahaman konsep, keahlian, keterampilan, dan pengalaman sebagai pemimpin untuk menjalankan perannya secara efektif dan efisien. Ini mau mana? Kirim. Ini biar nggak ini nih. Selanjutnya untuk artikel yang ketiga, yaitu pengertian kepemimpinan dan organisasi. Menurut Dr. Andes M. Manulang, organisasi dalam arti dinamis merupakan suatu proses pembagian dan penetapan pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap anggota organisasi, pembatalan tugas-tugas,
atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan antar unsur sebuah organisasi sehingga memungkinkan setiap orang dapat bekerja sama. Pada artikel ini juga menjelaskan bahwa dari definisi di atas memiliki beberapa aspek penting, diantaranya 1. Adanya tujuan tertentu yang akan dicapai. 2. Adanya sistem kerjasama yang terstruktur dari sekelompok orang. 3. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan. Yang keempat, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi. Yang kelima, adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati. 6. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas. 7. Adanya unsur dan alat organisasi. Dan yang terakhir, yang ke-8, adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan. Organisasi juga memiliki beberapa unsur harus terpenuhi, yaitu manusia, tempat kedudukan, tujuan organisasi, pekerjaan, struktur, dan teknologi. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka organisasi dapat berjalan dengan semestinya. Pada artikel ini menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses dua belah pihak, dua arah, yang dimana satu pihak harus mengetahui cara memimpin dan pihak lain yang dipimpin harus tahu juga bagaimana cara mengikutinya. Tetapi dalam pelaksanaan tidak ada pemimpin murni dan pengikut murni. Setiap pihak merupakan pemimpin dan pengikut secara bersamaan, dan kedua belah pihak bertanggung jawab atas efektivitas kepemimpinan. Kemudian terdapat gaya kepemimpinan. Pada artikel ini menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan memiliki tujuan untuk mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Jadi, gaya kepemimpinan merupakan suatu norma perilaku seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Kemudian artikel yang keempat. Artikel di atas membahas mengenai kepemimpinan dan berbagai pendekatannya. Pembahasan dimulai dengan pengenalan bahwa kepemimpinan bukanlah tentang status atau sebutan, melainkan mengenai pengaruh dan kemampuan untuk membawa sebuah perubahan. Untuk menekankan bahwa pemimpin harus menyadari bahwa strategi dan eksekusi pada akhirnya berkaitan dengan orang-orang. Kemudian artikel ini membahas mengenai posisi kepemimpinan dalam pengaturan kerja untuk membantu organisasi mencapai sebuah tujuan. Pemimpin diharapkan mampu mendefinisikan, menetapkan, mengidentifikasi arahan untuk pengikutnya guna mencapai pencapaian tujuan organisasi. Artikel ini juga mendefinisikan kepemimpinan sebagai keahlian dalam memberikan pengaruh pada individu atau kelompok untuk mencapai visi atau tujuan. Pemimpin dijelaskan sebagai individu yang dapat mempengaruhi orang lain dengan karisma, mengendalikan situasi, dan memiliki kestabilan emosi. Kepemimpinan juga dianggap sebagai proses berkelanjutan dengan tujuan baru muncul setelah mencapai satu tujuan. Selanjutnya, artikel ini membahas mengenai berbagai teori kepemimpinan seperti teori genetik, teori sosial, teori ekologis, dan teori kepemimpinan. Dikemukakan bahwa kepemimpinan dapat bersifat karismatik, berorientasi pada tugas atau hubungan, atau juga transformasional. Artikel ini juga mencakup beberapa metode penelitian dan kemudian masuk ke pembahasan kepemimpinan dalam konteks perubahan. Pembahasan ini mencakup beberapa teori seperti Path Goal Leadership Theory. Terakhir, pada artikel ini menyajikan tipe-tipe kepemimpinan menurut Kaptono dengan penjelasan bahwa kepemimpinan adalah suatu interaksi antara individu dan kelompok, di mana pemimpin memainkan peran penting dalam membawa perubahan, memberikan pemahaman, dan memotivasi anggota organisasi. Artikel ini mengakhiri dengan menegaskan bahwa pengembangan keyakinan pada kepemimpinan adalah tugas dan tanggung jawab pemimpin. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rom Jamil dengan NIM awal 323 dan NIM akhir 179. Di sini saya akan mempresentasikan artikel kelima. Artikel kelima ini kan membahas pentingnya kepemimpinan dalam organisasi kepemudaan. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan inovasi secara terus-menerus bagi organisasi dan memberikan perhatian dan pengharapan pada karyawannya. Organisasi harus memiliki iklim yang mampu untuk menghampiri segala kejadian dan ada di sekitarnya, hingga bisa dengan cepat melakukan penyesuaian dengan perjalanan di masa yang akan datang. Setiap manusia memiliki potensi menjadi pemimpin di lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki beragaman kepentingan masing-masing. Seorang pemimpin harus mampu menampung dan mengendalikan gerakan organisasi dengan baik maupun benar.
Dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa 7 orang yang akan masuk dalam surga. Nomor 1 adalah seorang pemimpin yang adil. Dalam menghadapi tantangan organisasi kedepannya, seorang pemimpin harus mampu menciptakan inovasi secara terus-menerus dan memberikan perhatian dan pengharapan terhadap karyawan. Pemimpin juga harus mampu mengkombinasikan dan harapan ke pegawai sehingga menjadi generasi energi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang pentingnya hubungan yang baik antara pemimpin dan juga anggotanya dalam sebuah organisasi. Dalam kondisi hubungan yang baik pemimpin maupun anggota dalam organisasi tersebut dapat belajar bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Artikel ini juga menerapkan bahwa setiap manusia memiliki potensi menjadi pemimpin di lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, artikel ini akan memberikan tips dan strategi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, seperti memiliki visi dan misi yang jelas, membangun hubungan yang baik dengan anggota dan juga merealisasikan dengan anggota, dan mampu mengambil. Dalam presentasi ini akan dibahas tentang pentingnya kepemimpinan dalam organisasi kepemudaan, tantangan yang dihadapi oleh organisasi kepemudaan, peran seorang pemimpin dalam mengendalikan gerak organisasi, dan tips dan strategi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Sekian dari saya untuk presentasi tentang artikel kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.